Waktu sudah menunjukkan 20.34 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai buka acara bimbel wawancara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hakim, bisa dipanggil Hakim, yang akan memandu teman-teman sekalian pada acara malam hari ini. Namun sebelumnya, kami dari tim TBL atau Teaching by Learning mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang telah berhasil melangkah hingga ke tahap terakhir ini. Nah, mudah-mudahan berkat semangat, usaha, dan keseriusan teman-teman semua, nantinya bisa lolos dan diterima sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 dengan memperoleh beasiswa selama 2 semester atau 1 tahun, serta mendapat sertifikat pendidik. Amin. Nah, sebelum memulai acara, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan serta keberhasilan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, tadi sudah saya sapa ya. Ternyata teman-teman ini berasal dari beberapa daerah, dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Yang selanjutnya yaitu untuk teman-teman peserta bimbel wawancara pada malam hari ini, dimohonkan untuk menghidupkan kamera atau on cam. Senyum yang manis ya, karena kami akan mengambil sesi foto atau dokumentasi. Pada teman-teman, silakan untuk dinyalakan kameranya atau on cam. Senyum yang manis. Kepada tim, hitungan ketiga silakan diambil gambarnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Udah diambil belum? Bentar. Diulang, Mbak. Diulang, bentar. Oke, diulang ya teman-teman. Hitungan ketiga, tim akan mengambil gambar atau dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman semua. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa mentor yang ada di dalam TBL ini, yang nantinya mereka sekalian akan membimbing teman-teman dalam proses latihan wawancara agar nantinya teman-teman bisa lolos PPG di PPG gelombang ketiga tahun 2023 ini. Ada pepatah kan mengatakan jika tak kenal maka harus kenalan ya. Nah, dengan mentor-mentor yang kece nantinya, yang ganteng, yang cantik, yang bersahaja tentunya, nanti teman-teman akan dibimbing, akan diarahkan bagaimana sih trik-trik dan cara-cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Untuk teman-teman yang mengikuti latihan wawancara pada malam hari ini, tidak perlu khawatir. Yang belum mendapatkan plotting atau pembagian kelompok dalam grup, nanti tim kami, tim TBL akan segera merilis yang terbaru ya teman-teman. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dan juga untuk teman-teman yang masih belum memperoleh jadwal dari SIM PKB-nya, jadwal wawancara, juga tidak perlu khawatir, mungkin dicek secara berkala saja, karena mungkin sistemnya lagi diproses. Baik, untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan tutor-tutor yang kece, baik hati, ganteng, bersahaja tentunya. Bang Jody bisa di... Bang Jody, silakan di share screen. Iya. Selanjutnya. Mak boleh bantu nggak?
Gimana Bang Jadi? Bentar, Mas. Mungkin sedikit gambaran ya terkait dengan teknis pelaksanaan latihan wawancara atau bimbingan latihan wawancara kita dalam grup TBL ini, di mana nantinya kegiatan ini dibagi ke dalam 4 sesi, artinya ada 4 sesi yang harus kalian kalian dapatkan dari kami sekalian. Yang pertama yaitu tentu sesi bersama atau Zoom besar, yang dimana saat ini sedang kita laksanakan. Kemudian 3 sesi berikutnya akan dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di mana nantinya akan dikoordinasi atau dimentori oleh 1 sampai dengan 2 mentor. Tapi teman-teman semua jangan khawatir. Apabila mentor merasa peserta atau teman-teman membutuhkan lebih banyak sokongan dan bimbingan, maka tentu mentor lain akan bersedia berkolaborasi untuk membantu teman-teman sekalian. Di mana nanti teman-teman secara keseluruhan akan dibagi ke dalam 11 kelompok ya teman-teman. Bagi yang tidak lagi saya sampaikan, bagi teman-teman yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan kelompok atau deploy dalam grup TBL ini, nanti akan segera diupdate. Nah, pada pertemuan kedua, yang nantinya, ini kan pada pertemuan pertama, sementara pada pertemuan kedua, yaitu nantinya dari pihak mentoring, atau dari pihak tim TBL, akan melakukan atau merevisi esai teman-teman sekalian, di mana akan dicek bagian per bagian untuk melihat mana sih kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan saat wawancara nanti. Untuk pertemuan ketiga dan keempat, baru kita akan real latihan wawancara. Gimana Bang Jadi? Untuk perkenalan mentornya? Halo Mas Ahmad, suara saya kedengaran nggak? Halo? Coba digeser sedikit kedua. Halo? Halo? Coba Ya. digeser sedikit kedua. Bentar ya, ini masih dikirim PPT perkenalan mentor. Dan juga teman-teman tidak usah bingung bagaimana teknisnya, karena nanti kami juga akan menyediakan atau memberikan sesi atau teknis pelaksanaan atau tutorial pelaksanaannya nanti akan diperankan oleh tim dari kami, tim TBL, sehingga teman-teman bisa memperoleh gambaran bagaimana atau apa sih yang harus teman-teman laksanakan atau kegiatannya apa sih yang ada dalam pertemuan ketiga sampai dengan keempat nanti. Gimana Bang Jody, apakah sudah bisa di-share screen? Bentar Mas, lanjut dulu Mas, lagi di download. Oke. Mungkin untuk perkenalannya nanti saja ya, karena masih terkendala dari pihak tim. Baik, untuk selanjutnya yaitu setelah
dari kami mengenalkan teknis di mana terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama yaitu tentu yang sekarang kita laksanakan atau Zoom besar. Yang kedua, kemudian 3 sesi berikutnya akan dilaksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, di mana nantinya akan dikoordinasikan atau dimentori oleh 1 sampai dengan 2 mentor. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena apabila mentor merasa teman-teman itu membutuhkan lebih banyak sokongan ataupun bimbingan, maka tentu mentor lain akan bersedia untuk saling berkolaborasi. Baik, mungkin untuk selanjutnya, itu sedikit gambaran terkait teknis pelaksanaan bimbingan latihan wawancara kita. Nah, untuk selanjutnya, akan ada nih penyampaian materi yang nantinya teman-teman bisa jadikan bekal dalam menambah skill teman-teman berlatih wawancara pada sesi selanjutnya. Nah, kepada tutor yang paling cantik, yaitu Mbak Kenya. Mbak Kenya, apakah sudah siap? Sudah, Mas. Minta Ya. tolong operatornya PPT-nya. Bang Jod, PPT-nya Bang Jod. Ya Mbak, bentar ya, lagi di download PPT-nya. Dan juga bagi peserta, teman-teman peserta, bisa dipersiapkan nanti pertanyaan ya, apabila ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, nanti juga kami menyediakan sesi tanya jawab terkait dengan pelaksanaan bimbingan latihan wawancara kita pada malam hari ini maupun juga dengan sesi-sesi berikutnya. Oke, PPT sudah ditampilkan kepada Mbak Kenya. Ya. Monggo kami silakan. Oke. Yang lain harap menyimak ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya akan membahas semua tips trik dari wawancara tersebut. Nah, wawancara kali ini itu ada 10 kompetensi ya Kak ya. Tapi sebelum membahas 10 kompetensi, saya akan membahas tips dan triknya. Selanjutnya, Bang Jody minta tolong ke bawah. Tips yang pertama atau trik yang pertama yaitu menggunakan efek halo atau maksudnya berikan kata halo kepada asesor. Maksudnya gini, ramah dengan asesor seperti itu. Kesan baiknya dengan cara apa? Dengan cara ekspresi senyum. Jadi kayak menyapa asesor itu dengan senyum seperti itu. Kayak selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, sudah saya bilang tadi ada ekspresi wajah atau gestur tubuhnya. Ekspresi wajah ini tadi selain kita menyapa, selama proses wawancara itu sebaiknya kita tuh senyum. Senyum tapi enggak senyum yang kayak memaksa gitu loh, senyum yang positif aja, senyum yang santai, senyum yang kayak apa ya, ibaratnya ikhlas gitulah kayak gitu. Kemudian gestur tubuh juga mencerminkan mewakili cerita tersebut. Misal, jangan membungkuk gini ya, harus tegak. Nah, kalau ketika kita tegak itu pasti gestur tubuhnya baik dan sudah dipastikan bahwa kita sudah siap untuk diwawancarai. Kemudian selanjutnya, nah, smiling voice itu ibaratnya ton suaranya. Nah, ton suaranya itu harus
hangat atau mengekspresikan diri kita. Nah, jangan terlalu agresif, jangan terlalu nyolot, dan jangan terlalu memaksakan. Kayak ibaratnya kayak orang tawuran itu jangan ya. Jadi kita pakai nada yang tenang saja, slow-slow saja seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, karena wawancara ini didurasi maksimalnya 1,5 jam, di durasi maksimal 1,5 jam, kita harus menggunakan waktu yang waktu yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya, kita menggunakan narasi atau deskripsi yang rinci saja, yang sesuai dengan pertanyaan. Contohnya, ketika kita ditanya tentang motivasi, gimana kita motivasi menjadi PPG atau mendaftar PPG. Nah, itu kita perlu menjawab hanya sebatas mendaftar PPG saja, jangan diperlebar lagi seperti itu. Jadi, cukup jelaskan secara singkat dan rinci dan sesuai dengan pertanyaan. Selanjutnya, nah, ini teknik terpenting dalam hal wawancara itu jangan bertele-tele. Jadi, sesuai dengan slide yang sebelumnya, kita harus menjawab dengan jelas dan sesingkat-singkatnya. Tapi ya jangan terlalu singkat. Misalkan, apakah saudara itu pernah menjadi guru? Ya sudah, jangan seperti itu. Kita jabarkan, ia pernah menjadi guru atau pernah mengajar di sekolah bla 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 seperti itu. Jadi jawab dengan singkat tapi juga jelas. Selanjutnya, nah, sebelumnya itu Bang minta tolong. Setelah itu, nah ini, gunakan kata ajaib. Gunakan kata ajaib itu terima kasih dan mohon izin bertanya. Maksudnya apa? Ketika kita diberi pertanyaan sama asesor, jawab seperti ini. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya Bapak, mohon izin menjawab. Kemudian lalu kita menjawab jawaban sesuai pertanyaan tersebut seperti itu. Dan ketika kita misalkan nih, kita blank, kita lupa dengan pertanyaan yang diutarakan sama asesornya, kita bisa mengutarakannya seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, bolehkah pertanyaannya diulang sekali lagi? Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada selanjutnya. Kalau tidak mendengar pertanyaan asesor, nah kata maaf itu wajib disebutkan karena ya itu kan kesalahan dari jaringan ya tidak bisa dipungkiri. Jadi daripada kita salah paham dengan asesor, lebih baik kita menggunakan kata maaf saja. Mohon maaf Bapak Ibu, sekiranya tadi saya kurang mendengar pertanyaan dari Bapak Ibu, bolehkah diulangi lagi pertanyaannya seperti itu. Lanjutnya, nah, selanjutnya yaitu jangan berdebat. Maksudnya jangan berdebat di sini itu misalnya nih ada suatu pertanyaan yang sekiranya ibaratnya kamu itu disudutkan seperti itu. Nah, itu jangan berdebat. Ibaratnya saling bersikap terbuka aja. Oh, seperti itu nggih Bu. Misalnya diberi saran nih sama asesornya jangan ngotot seperti itu. Misalkan dikasih saran seperti ini. Kalau misalkan menghadapi siswa yang nakal itu seperti ini nih misalnya dikasih saran seperti itu jangan berdebat, oh enggak seperti itu Bu gini-gini. Nah, itu jangan. Pokoknya menghindari untuk kalimat perdebatan itu gitu. Kemudian ketika ditanya dengan pertanyaan nakal, usahakan itu jangan memakai kata nakal. Lebih baik menggunakan kata lebih membutuhkan perhatian yang lebih seperti itu. Ada peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih atau peserta didik yang
hiperaktif atau peserta didik yang ingin tahu lebih lanjut seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata yang negatif. Kata nakal itu kan ibaratnya negatif seperti itu. Lanjut. Kemudian pengalaman. Nah, ini kunci dari wawancara ini itu sebenarnya pengalaman. Jadi, usahakan itu sesuai pengalaman pribadi. Jangan mengarang. Karena apa? Karena mengarang itu kelihatan dari gestur tubuhnya, kemudian dari matanya. Dari matanya itu bisa dilihat nih, kamu itu ngarang atau tidak, seperti itu. Jadi, jangan menghafal esai dan jangan mengarang. Kemudian, selanjutnya, kalau ditanya soal esai dan lupa jawabannya itu mudah sekali. Contohnya, mohon izin Bapak atau mohon izin Ibu untuk menjawab dengan jawaban yang berbeda yang tidak sesuai dengan esai karena saya memperbarui pengalaman saya. Nah, kebetulan pengalaman terbaru saya yaitu bla 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 seperti itu. Itu bisa jadi solusi jawaban ketika kita lupa dengan esai kita. Lanjutnya, nah, ini tentang masa pengalaman kita yang diambil berapa tahun sih? 3 tahun. Ya, usahakan pengalaman yang 3 tahun. Semisal ada pengalaman yang lebih dari 3 tahun, kamu lebih ke ini, memberi instruksi, bukan instruksi, memberi kalimat seperti ini. Misal, mohon maaf Bapak Ibu untuk pengalaman yang mungkin ya, contohnya, kamu disuruh melanggar norma, misal seperti itu. Nah, dari 3 tahun ini kamu belum pernah melanggar norma. Nah, misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya 3 tahun terakhir ini belum pernah melanggar norma ini, sehingga bolehkah saya bercerita tentang 5 tahun sebelumnya atau ketika saya melaksanakan PPL di tahun sekian, nah seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi solusi ketika masa pengalaman kita tuh lebih dari 3 tahun, seperti itu. Tapi usahakan poin terpenting 3 tahun terakhir. Lanjut. Nah, sama kayak yang tadi, kalau nggak ada 3 tahun itu bagaimana? Sama, kita harus meminta maaf dulu. Jadi, mohon maaf saya belum ada pengalaman yang 3 tahun ini atau belum melaksanakan pengalaman 3 tahun ini. Ada kalanya ada pengalaman di kurun waktu sekian atau ketika PPL tahun berapa. Jadi tahunnya itu disebutkan seperti itu. Lanjutnya, nah ini yang terpenting kedua selain pengalaman yaitu objektif. Tenang aja, untuk asesor-asesor ini itu kan kita kan asesornya random ya, bisa dari Sumatera, bisa dari Jawa, bisa dari Kalimantan, bisa dari Sulawesi, bisa dari Papua. Nah, karena kita berbeda-beda ini, maka asesor ini menilai kita tuh berdasarkan objektivitas, bukan berdasarkan subjeknya. Karena apa? Karena kita itu tidak kenal dengan beliau, seperti itu. Jadi tenang saja, jangan terlalu insecure dengan diri kita sendiri. Semangat ya untuk optimis, intinya gitulah. Lanjut. Nah, ini poin di wawancara kali ini atau poin dari 10 kompetensi wawancara PPG Prajabatan. Ini ada 10-10-nya dan saya akan menspesifikannya. Kemudian selain itu nanti bisa lebih lanjut atau menjelaskannya lebih lanjut di ini ketika kita wawancara dengan mentor. Simulasi dengan mentor. Lanjut. Nah, di sini kan ada 10 kompetensi nih, Kak. Tapi 10 kompetensi ini saya akan menjabarkan secara umumnya saja. Untuk lebih detailnya dan sesuai dengan esai atau apakah esai saya sesuai dengan 10 kompetensi ini atau tidak, nah itu akan didiskusikan dengan mentornya masing-masing ya, Kak ya. Jadi, yang pertama, kompetensi yang pertama yaitu building positive working relationship. Maksudnya,
mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaborasi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajarannya. Maksudnya di sini itu kita dinilai cara kerja atau cara berkolaborasi dengan orang lain atau dengan rekan kerja. Yang kedua, coaching. Coaching itu ibaratnya kita itu membantu mengembangkan potensi orang lain, contohnya mengembangkan potensinya rekan kerja, kemudian peserta didik atau orang lain. Yang ketiga, compelling communication, maksudnya ini menyampaikan informasi secara jelas dan singkat. Sudah dijelaskan di tips tadi, kita harus menjelaskannya itu secara singkat dan jelas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, Bang Jody minta ke bawah. Nah, di nomor 4 ini ada continuous learning. Continuous learning ini ibaratnya kayak gini, belajar sepanjang hayat. Nah, jadi selain kita mengajarkan ke peserta didik, kita juga harus belajar. Karena apa? Karena belajar sepanjang hayat itu ya sampai kita mati gitu. Jadi kita selain mengajarkan mereka atau kita memberikan materi kepada peserta didik, kita juga harus mengembangkan diri kita sendiri. Contohnya mengikuti webinar, pelatihan kayak gitu untuk memperbaiki diri sendiri dan mengimplementasikan ke sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ada decision making. Decision making ini mengidentifikasi masalah. Maksudnya ketika kita di suatu daerah atau suatu lingkungan itu kan pasti punya permasalahannya sendiri-sendiri. Nah, kita dilihat nih cara untuk menuntaskan masalah itu seperti apa, terus kemudian solusinya yang kita berikan itu seperti apa. Nah, kemudian yang keenam itu ethical maturity, maksudnya itu lebih keras, norma, nilai, kejujuran, keterbukaan. Ibaratnya kita Bhinneka Tunggal Ika kan, otomatis pemikiran sudut pandang itu berbeda-beda. Karena sudut pandang berbeda-beda di sinilah kita itu diperlihatkan sudut pandang kamu tentang masalah ini tuh seperti apa sih, kayak gitu. Atau kebijakan yang kamu ambil tuh seperti apa, gitu. Kemudian yang ketujuh, Bang Jody. Nah, yang ketujuh, managing work. Managing work itu ibaratnya gini, manajemen waktu. Manajemen waktu dan cara kita memilih sumber daya yang tepat itu seperti apa. Contohnya, kita kan selama PPL, selama kerja, otomatis kan kita mengatur waktu nih. Nah, terus kemudian ketika kita masuk ke dalam kelas juga kita menggunakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai permasalahan yang ada di kelas. Nah, contohnya seperti itu. Managing work itu seperti itu. Kemudian ada mission dan purpose. Sudah pasti tujuan dari PPG itu untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi kita ditanya tentang motivasi atau apalah tujuan hidupnya kita seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya, nomor 9, resiliensi maksudnya terus berupaya atau fokus lah. Intinya kita harus berpikir fokus, berpikir positif tentang segala hal. Misalkan kita ada di posisi terendah pun, misalkan kegagalan. Contoh, kayak kemarin UAS nih, UAS kayaknya nomor 1 jawabannya salah deh, kayak gitu. Nah, kita tuh positive thinking aja. Bisa jadi nomor 2, nomor 3 itu nilainya tinggi dan kita jawabnya benar. Nah, otomatis kita kan nggak ada remedi, nah kayak gitu. Nah, kita selalu berpikir positif walaupun kita ada di posisi overthinking yang terlalu berlebihan kayak gitu. Ibaratnya kalau kita gagal pun masih ada jalan lain loh kayak gitu. Kemudian yang nomor 10, solving difference. Solving difference ini itu bekerja secara efektif. Nah, jadi bagaimana cara kita bekerja ketika kita jadi guru, terus ketika kita mengelola kelas. Nah, itu bagaimana kita mengelola kelas secara efektif itu bagaimana. Kemudian cara kita mengembangkan minat atau keterampilan siswa itu seperti apa. Nah, itu yang dinilai dari poin ke-10 ini. Kemudian yang selanjutnya, Bang, slide terakhir. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya.
ada pertanyaan mungkin atau kurang jelas nih Kak poin ini bisa ditanyakan. Mas Ahmad mungkin bisa Oke, kan? ya. Terima kasih Mbak Genya atas penjelasannya terkait dengan tips dan juga ada 10 kompetensi ya teman-teman sekalian yang dijelaskan oleh mentor yang cantik kita, Mbak Genya. Bagaimana menghadapi pengalaman yang sekiranya melebihi dari 3 tahun, jadi sudah disampaikan, sudah diberikan contoh oleh Mbak Penya, dan juga 10 kompetensi yang tentunya menjadi tolak ukur bagi asesor dalam menggali pengalaman teman-teman melalui isi yang telah teman-teman buat. Baik, untuk selanjutnya dari teman-teman atau tim, apakah ada yang ingin berbagi atau ingin dibicarakan sebelum melanjut ke sesi pertanyaan dan juga perkenalan tim-tim mentor? Persilakan Mbak Fatma atau Bang Jody. Nah, Mas Kim, nah teman-teman gimana ini masalah hati ini? Apakah mungkin masih bingung nih, Kak, belum ada pencerahan? Nanti kita bisa. Suaranya Mbak Fatma, tolong mikrofonnya di dekat. Halo, saya dengar? Bisa. Oke. Nah, nanti kita ini kan dari Kak ini udah jelas kok loh. Kalau mungkin ada yang belum jelas, kita nanti akan jelasin di akhir di sesi tanya jawab ya Kak. Dengar ya? Suaranya nggak terdengar. Halo? Kalau gini dengar nggak? Halo? Apakah suara terdengar? Terdengar. Benar, Mbak. Ya. Udah jelas belum? Jelas, Mbak. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Belum jelas ya? Mas Ahmad. Oke. Gimana? Ya, ini kalau kita lihat ini wajah-wajahnya masih pada tegang semuanya. Ini tegang, ngantuk, pusing atau apa teman-teman. Jadi Benar, jangan Mas lupa Is. ya untuk tetap tersenyum, sing santai aja teman-teman. Santai, rileks. Ayo senyumnya mana semuanya. Jadi jangan khawatir. Jadi yang disampaikan nanti akan tetap kita perdalam di grup-grup nanti yang semuanya sudah ada mentornya. Jadi jangan khawatir, yang disampaikan Mbak Kenya nanti akan kita jabarkan ulang dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah mudah kok. Jadi jangan merasa kok berat banget ya, kok sulit banget ya. Sing tenang, santai saja teman-teman ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Haris ya terkait dengan wejangannya untuk teman-teman kita yang hendak berjuang memperoleh tiket beasiswa PPG Prajabatan. Bagaimana Mbak Fatma? Apakah ada yang ingin disampaikan? Ini ada ini Mas, pertanyaan yang di kolom obrolan. Ya, nanti untuk pertanyaan nanti kami akan buka ya di sesi pertanyaan. Namun sebelumnya, apakah Bang Jody sudah siap untuk menampilkan PowerPoint para mentor? Belum, bentar Mas. Masih di download. Oke, mungkin lanjut ke sesi pertanyaan ya. Gimana rekan-rekan? Nah, terkait dengan tadi pertanyaan bagaimana tidak punya pengalaman PPL. Nanti akan dijawab. Baik, terkait dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Apa perlu kita sesi simulasi dulu nih, Pak Haris dan Mbak Fatma? Kalau saya sih siap-siap aja. Pak Aris, siap? Tes 1, 2, 3. Oke, berarti pertanyaan teman-teman sekalian disimpan dulu ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan ganda yang ingin teman-teman utarakan, dipendam dulu, dicatat dulu. Nanti setelah simulasi ini, nanti bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya, yaitu terkait dengan sesi simulasi, bagaimana sih
kegiatan atau teknis yang dilaksanakan dalam bimbingan wawancara ini, yang nantinya tentu tidak jauh berbeda pada saat kalian akan ujian atau tes wawancara bersama asesor. Kepada Mas Ganteng, Mas Haris, dan juga Mbak Cantik, Mbak Fatma, dipersilakan. Yang lain harap menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah jelas? Kurang jelas, Pak Aris. Jelas, Waalaikumsalam jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkeras suaranya, Oke, Pak Aris? 1, 2, 3. Tes Sudah. 1, 2, 3. Sudah? Cocok. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ya. Baik. Selamat malam Mbak Fatma Trijayanti. Sebelum saya memulai, selamat Mbak Malam Fatma juga, sudah Kak. memasuki tahapan terakhir dari penjaringan orang-orang hebat untuk bergabung di program Profesi Guru tahun ini. Ya. Selamat atas kelulusan tes substantifnya. Terima Saya izin juga selama wawancara ini prosesnya akan direkam. Apakah berkenan? Saya berkenan, Pak, untuk direkam. Baik, Mbak Fatma, silahkan perkenalkan diri Anda. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fatma Trijayanti. Saya tinggal di Blora, kemudian saya dari S1-nya dari Universitas Widya Dharma Klaten, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, saya sedang berpengalaman dalam hal mengajar. Saya pernah mengajar di sebuah sekolahan di SMP Negeri 2 Tulung. Selain itu, saya juga bekerja sebagai tentor di bimbel-bimbel, Pak. Terus saya juga sangat senang untuk menjadi seorang guru. Semoga saya dapat bergabung dengan PPG Prajabatan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik. Luar biasa sekali yang disampaikan tadi. Mbak Fatma sudah memiliki pengalaman yang cukup. Bahkan sebelum lulus pun sudah bekerja dan itu sudah orientasinya sudah bekerja dalam dunia pendidikan. Tolong dijelaskan Mbak Fatma, hal utama apa yang kiranya menjadi motivasi Mbak Fatma untuk berperan menjadi seorang guru? Terima kasih, Pak. Izinkan saya untuk menjawab atas waktu. Nah, motivasi saya untuk menjadi seorang guru itu yang pertama ketika saya melihat banyaknya kasus-kasus pendidikan di Indonesia yang sangat menurut saya itu kurang dan itu sangat disayangkan. Banyak anak yang putus sekolah, banyak anak yang motivasi pendidikannya kurang, banyak anak yang dia itu belum pengen sekolah, terus apalagi di daerah saya itu banyak sekali anak yang tidak mau melanjutkan sekolah. Ada yang putus sekolah hanya sampai SD, ada hanya sampai SMP, ada yang hanya SMA, dan yang untuk kuliah saja itu dalam hitungan jari itu masih bisa. Belum sampai 10 ada orang dalam satu desa, kampung RT ya itu, Pak. Nah, dari situ saya itu termotivasi bagaimana sih biar pendidikan Indonesia ini maju. Jadi saya harus, kalau saya Indonesia itu maju, pendidikannya otomatis saya harus bergabung menjadi seorang guru. Saya harus terlibat ini dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, saya termotivasi untuk menjadi seorang guru karena saya benar-benar ingin menciptakan pendidikan yang sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin menjadikan pendidikan yang cerdas, kreatif. Anak-anak ini mempunyai semangat untuk belajar lagi, semangat untuk berkembang, semangat untuk mengembangkan dirinya. Karena pendidikan tidak hanya sebatas saya belajar, tapi juga ingin mengembangkan sebuah moral pendidikannya. Banyak semenjak pandemi ini, banyak sekali anak yang memiliki moral yang sangat rendah. Nah, ini sangat yang ingin saya kembangkan lagi. Nah, moral ini yang ingin saya perbaiki dalam dunia pendidikan. Sehingga saya ingin bergabung dalam PPG Prajabatan ini agar saya dapat mengembangkan pendidikan ini menjadi lebih baik lagi dalam baik pendidikan, minat, maupun motivasi, dan sikap moral anak dalam
dunia masyarakat seperti itu. Baik Mbak Fatma, penjelasan yang luar biasa. Dari perkenalan tadi Mbak Fatma juga telah menyebutkan nama lengkap, latar belakang pendidikan, serta tujuan tadi. Saya tertarik dengan apa yang Mbak Fatma sampaikan, bahwasanya latar belakang itu didasari dengan niatan mulia, dan itu telah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Tetapi untuk mewujudkan niatan yang mulia itu perlu adanya potensi yang dimiliki oleh seseorang. Karena ibaratnya kalau kita mau memancing, harus memancing apa, menggunakan umpan apa. Sekarang tolong dijelaskan apa potensi yang Mbak Fatma miliki sehingga dinilai layak menjadi guru, dan potensi tadi sesuai dengan jawaban dan konfirmasi Mbak Fatma untuk memotivasi dirinya menjadi guru. Potensi apa itu? Potensi yang saya miliki agar saya itu diterima dalam PPG Prajabatan, sama potensi yang saya miliki untuk menjadi guru yang baik itu ada, saya tuh sayang dengan anak-anak. Saya tuh dari kecil itu dididik orang tua saya penuh dengan kasih sayang. Jadi saya juga ingin menciptakan pendidikan yang penuh dengan kasih sayang juga. Terus kemudian saya juga penyabar. Orangnya adalah saya sabar dalam menghadapi anak-anak. Saya tuh dari kecil saya dididik untuk kalau dalam bahasa Jawa itu ngemong atau membina anak-anak di sekitar saya. Selain itu saya juga pernah itu mempunyai program bahwa saya ingin di sekitar saya itu pendidikannya meningkat dengan cara tetangga saya kalau ingin belajar, ayo datang ke rumah saya. Nanti kalian saya ajari dalam belajar seperti itu. Itu juga termasuk adalah kelebihan saya dalam mendidik. Selain itu, saya juga mempunyai kelebihan dalam hal memahami anak. Karena pada saat saya itu pernah sebagai wali kelas, di wali kelas itu anak itu dalam grup itu banyak masalah. Nah, di situ saya juga punya kelebihan untuk menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Sehingga anak itu menganggap saya itu bukan seorang yang saya guru dan mereka hanya siswa, tapi melainkan kita bisa berteman. Nah, dari situ saya punya kelebihan dengan anak menganggap saya itu sebagai teman, sehingga anak nyaman untuk bercerita. Jadi, itu adalah kelebihan yang saya miliki dalam dunia pendidikan. Seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya mengajar, saya juga punya kelebihan dalam sosial dengan anak. Seperti itu. Baik, Mbak Fatma. Saya sudah tidak perlu lagi menanyakan pengalaman, karena Mbak Fatma saya tanya potensi apa sudah berdasarkan pengalaman yang dialami. Sehingga jawaban tersebut merupakan afirmasi bahwasanya Mbak Fatma sudah membuktikan potensi itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan yang Mbak Fatma tekuni. Mbak Fatma ini masih muda. Iya, Pak. Secara keilmuan juga pengalaman sudah mencukupi. Kenapa masih mau menjadi guru? Masih banyak di luar sana profesi yang Mbak Fatma bisa mengembangkan potensi diri, Mbak Fatma bisa mendapatkan dalam tanda kutip sesuatu yang secara material, secara hal-hal yang dibutuhkan seorang anak muda itu lebih menjanjikan. Tolong jawaban yang realistis, kenapa Mbak Fatma masih meyakinkan diri untuk memilih profesi ini? Nah, terima kasih Pak. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa saya memilih untuk menjadi seorang guru, karena saya melihat banyaknya di lingkungan sekitar saya itu kurang dalam motivasi, kurangnya pendidikan, minimnya pendidikan, itu yang membuat saya untuk saya harus tetap maju untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Karena saya tidak boleh berhenti, jangan melihat berdasarkan gaji, tapi lihatlah dunia Indonesia ini agar maju itu saya harus terjun. Jadi sebab itu saya harus tetap ingin menjadi seorang guru seperti itu. Saya ingin mengembangkan dunia pendidikan ini menjadi lebih maju, lebih modern. Selain itu,
anak maju modern bukan berarti anak harus meninggalkan adat budaya di kita. Anak saya ingin tetap mengajarkan budaya dalam pembelajaran yang walaupun itu modern. Sehingga karena saya keinginan ingin dalam dunia pendidikan banyak, sehingga saya harus bergabung dalam dunia pendidikan, yaitu melalui menjadi seorang guru seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali cita-cita yang ingin saya capai agar menciptakan anak generasi Indonesia yang lebih baik lagi melalui guru ini. Sehingga saya berharap dengan melalui PBG Prajabatan ini, saya bisa mengembangkan pendidikan Indonesia dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan saya yang mungkin masih kurang, saya rasa masih kurang, sehingga saya ingin sekali mengembangkan semuanya dan menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi melalui PBG Prajabatan ini, sehingga saya bisa menjadi guru yang mungkin lebih baik lagi, Pak. Seperti itu. Baik, Bapak. Menjadi guru panggilan jiwa. Menjadi guru adalah cita-cita muda. Menjadi guru adalah pelabuhan terakhir di mana Mbak Fatma sudah meyakinkan diri dari setiap konfirmasi jawaban yang Mbak Fatma berikan. Dan kalau kita melihat, guru itu istilahnya digugu dan ditiru. Sekarang saya tanya, apakah Mbak Fatma punya pengalaman di mana baik itu dalam dunia pendidikan ataupun dalam dulu ketika Mbak Fatma masih menjalani masa studi di mana Mbak Fatma dipaksa atau harus melawan diri sendiri untuk melakukan sesuatu di luar batasan norma atau aturan-aturan yang kiranya dianggap melanggar. Apakah itu pengalaman sendiri, dilalui sendiri, dan bagaimana Mbak Fatma menghadapi keadaan situasi tersebut? Ya, terima kasih, Pak. Nah, saya akan menjawab. Nah, pengalaman saya, pasti manusia tidaklah sempurna ya, Pak. Jadi kita pasti akan melakukan sebuah kesalahan yang tanpa kita sadari dan kita sadari. Nah, saya pernah melakukan diajak pada saat pandemi itu kan kami sekolahan semuanya kan aktivitas ditutup, peserta didik tidak masuk, tapi sebagai pelayan publik, seorang guru tetap harus hadir dalam sekolahan untuk melayani. Siapa tahu ada orang tua yang ingin hadir untuk berkonsultasi, kita harus tetap melayani publik, masyarakat di sekolahan, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, tapi ada beberapa guru yang mengajak saya, ayo nggak usah masuk, kayak gitu, tidak usah masuk ke sekolah. Kita di rumah aja, kayak gitu. Kan tidak ada siswa, siapa yang akan tahu kalau kita di sekolahan, nggak ada yang tahu. Nah, tapi karena saya merasa itu adalah sebuah kewajiban saya dalam pendidikan, saya juga, maaf Bu, saya tetap harus hadir dalam sekolahan karena saya merasa ini ada kewajiban, karena di aktivitas di sekolahan masih banyak. Selain mengajar, saya juga harus menyiapkan media pembelajarannya, saya juga harus menyiapkan hal-hal yang lainnya. Terus kemudian di event di sekolahan kami itu juga mengadakan kayak aktivitas kebun seperti itu. Jadi saya menolaknya dengan tegas dan saya mengajak guru tersebut, ayolah Bu, kita berangkat, kita juga biar kita tetap berelasi, kita bertukar pendapat, pemikiran mengenai pembelajaran yang pandemi ini kan yang baru, yang biasanya kita bertatap muka dengan siswa, tapi kita harus melalui online. Nah, dari situ saya tegaskan kepada guru tersebut bahwa saya tetap hadir dalam sekolahan dan mengajak guru tersebut, ayo kita hadir dalam sekolahan. Banyak aktivitas di sekolahan walaupun tidak ada siswa, banyak aktivitas seperti menjaga kebersihan di lingkungan dan mengembangkan pendidikan di sekolahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Cukup, Pak. Pak Haris. Mohon, Pak Arif, mohon maaf. Suaranya tidak terdengar, Pak Aris. Mic-nya belum dinyalakan. Maaf, terima kasih. Halo, tes 1, 2, 3, sudah? Ampun, sudah, Pak. Baik, Mbak Fatma, jawaban tadi itulah yang saya harapkan, karena intinya integritas itu sangat penting, utamanya dalam dunia pendidikan. Jawaban Mbak Fatma tadi menggambarkan
bahwa apapun kondisinya, Mbak Fatma menjaga integritas, bahwa apapun kondisinya kalau sudah menjadi sebuah aturan itu harus ditaati. Pertanyaan terakhir dari saya, Mbak. Iya, Pak. Zaman ini terus berubah, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat. Begitu pula dalam dunia pendidikan, Mbak. Selama ini, apakah Mbak Fatma melakukan kegiatan untuk mengupgrade keilmuannya, kemampuannya yang mendukung peran Mbak Fatma membersamainya dalam memajukan pendidikan di Indonesia dan berikan contoh konkretnya, serta hasil dari mengikuti kegiatan upgrade diri ini hasilnya seperti apa? Terima kasih, Pak. Saya selalu melakukan update diri dengan melalui, itu kan kita melalui perkembangan zaman ya ini Pak. Zaman itu kita bisa mengakses segalanya dalam mudah melalui HP, internet, dan sebagainya, melalui informasi tersebut. Saya mengupdate diri saya dengan baca buku, di perpustakaan pasti banyak ada buku itu ya, di sekolahan. Kita baca untuk sebagai referensi pembelajaran. Mungkin kita akan lupa mengajar itu materinya apa, pasti lupa. Kita baca itu referensi ada yang di perpustakaan, kemudian ada di internet melalui media, terus kemudian ada melalui Instagram. Itu sekarang itu banyak informasi yang melalui Instagram, YouTube, ataupun kegiatan lainnya. Terus kemudian saya juga mengupdate setiap ada kegiatan webinar, saya melihat mengikuti webinar tersebut. Kemudian dari pihak sekolahan itu juga kami juga ada kegiatan-kegiatan kayak IHT. Kalau IHT itu in-house training. Nah, itu nanti ada kayak pelatihan-pelatihan. Dan dari pelatihan itu kami bisa mengupdate diri agar dalam pembelajaran. Misalnya, kita kan pada saat pandemi, kita pembelajarannya yang awal mulanya tatap muka, kita harus mengupdate diri bisa pembelajaran secara daring. Saya belajar bagaimana menggunakan Canvas, saya belajar menggunakan edit video, kemudian saya belajar bagaimana membuat animasi, saya belajar bagaimana cara mengkoordinasi peserta didik dalam pandemi. Terus saya juga pernah mengikuti webinar dari Kemdikbud mengenai platform Merdeka Mengajar, itu mengenai paradigma pembelajaran baru. Kemudian saya harus bagaimana mengajar anak ini dalam pandemi ini, kan sebuah masalah yang baru seperti itu, sehingga saya terus belajar seperti itu. Alhasilnya saya dapat menggunakan semua yang saya gunakan itu untuk pembelajaran, seperti saya dapat mengajar peserta didik melalui video, bisa di YouTube, saya bisa membuat materi yang menarik sehingga peserta didik ini ingin tertarik dalam belajar. Terus selain itu, saya selalu setelah saya belajar, saya juga mengimbaskan materi yang saya pahami ini kepada teman-teman rekan guru saya. Nah, rekan guru saya ini kan banyak yang usianya lanjut ya, Pak. Nah, jadi usia lanjut itu butuh pendampingan, sehingga saya mengajak guru yang lain untuk juga ikut belajar, Pak. Jadi sehingga tidak hanya untuk saya dalam mengembangkan diri, saya juga membantu guru-guru yang lain untuk mengembangkan dirinya. Saya pernah sebagai pembicara dalam mengembangkan digital. Setelah saya mempelajari webinar, saya imbaskan ke guru-guru, saya mengajarkan guru-guru agar kita bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan walaupun dalam kondisi apapun. Sehingga digital Indonesia gurunya juga maju seperti itu, Pak. Luar biasa. Jadi mengikuti pelatihan-pelatihan, memperbanyak referensi, kemudian setelah mempunyai ilmu, Mbak Fatma juga menularkan baik itu ke peserta didik ataupun rekan sejawat. Baik, wawancara ini saya rasa cukup dan saya sudah bisa menggali atas apa yang diamanahkan ke saya atas diri Mbak Fatma, jawaban yang Mbak Fatma berikan. Ada yang ditanyakan ke saya, Mbak Fatma? Apakah dari pertanyaan saya masih ada yang dirasa kurang, Pak, untuk mengenai jawaban saya untuk persyaratan bagi jabatan? Baik,
Dari pertanyaan yang saya sampaikan, kemudian Mbak Fatma memberikan jawaban, saya sebagai asesor sudah cukup, dan saya berpesan terus berlatih dan terus memperbanyak silaturahmi dan memperbanyak doa ya. Semoga Mbak Fatma bisa bergabung dengan program profesi guru tahun ini. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk semoga saya dapat bergabung dengan PPG Prajabatan tahun ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Mas Atmatul Hakim. Ini maunya senyumannya ini. Kok masih tegang saja. Ayo senyum semuanya. Oh ya, nanti minta tolong kalau di akhir sesi, tadi kan aku fotonya belum semuanya ya. Minta tolong nanti di akhir kita on cam lagi ya. Terima kasih. Maaf kalau banyak kurangnya. Oke, terima kasih Mbak Fatma yang cantik dan juga Mas Haris yang ganteng. Mungkin teman-teman peserta webinar atau peserta bimbingan wawancara di TBL mungkin sudah mendapatkan gambaran ya, ataupun sudah mendapatkan contoh atau role model gimana sih nantinya penyampaian yang harus saya sampaikan kepada asesor itu bagaimana, dan juga asesor kita sudah mendapatkan gambaran asesor model oleh Pak Haris nanti sekiranya pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ditujukan kepada kita sebagai peserta wawancara. Baik, selanjutnya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Fatma dan juga Mbak Haris, begitu juga Mbak Kenya, dapat menjadi bekal bagi kita peserta wawancara pada PPG ini agar diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjawab dan ketenangan tentunya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Untuk selanjutnya, bagaimana Bang Jody terkait dengan perkenalan setiap mentor? Sebelum di sesi terakhir nanti ada sesi tanya jawab ya. Para peserta mohon disiapkan pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan nanti saya akan buka 2 sesi pertanyaan. Oke, udah bisa. Gimana Bang Jody? Oke. Bentar ya Bang. Share screen. Ini dia. Oke, teman-teman sekalian, calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Bisa diperbesar. Ya. Nah, inilah tim atau mentor yang ada di dalam TBL yang nantinya akan membersamai teman-teman sekalian untuk lolos di tahap wawancara PPG Prajabatan kali ini. Sebelumnya Bang Jody, yang pertama yaitu ada Bang Jody sendiri ya. Sebelumnya. Iya, ini wajahnya tampan ya teman-teman. Dan juga masih jomblo Bang Jody ini. Namanya Jody Alexander, jurusannya sejarah. LPTK-nya itu Unimed, dia berasal dari Medan. Nanti di grup bisa disapa yang mana namanya Bang Jody, atau nanti teman-teman mendapatkan mentor dari Bang Jody sekalian. Yuk selanjutnya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada Kakak Ica ya, atau Eka Francisca Agustin, di mana jurusannya yaitu Pendidikan Sastra dan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Sementara LPTK-nya itu Universitas Tanjung Pura. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang alumni Universitas Tanjung Pura, bisa disapa nanti Kak Ica di grup. Domisilinya yaitu Pontianak. Yang selanjutnya, nah ini bisa ditebak ya, yang ngomong inilah namanya Hakim ya. Nama saya Ahmad Mul Hakim, LPTK saya Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin yang berasal dari Bali bisa sapa saya nanti di grup. Jurusan PPG saya yaitu S1 Pendidikan Ekonomi, sementara domisili saya yaitu di Negara Jembrana, Bali. Yang selanjutnya yaitu ada mentoring yang sangat cantik ya, yang mungkin jadi buruan bagi teman-teman atau di TBL maupun juga rekan-rekan sekalian.
yaitu yang namanya Mbak Yaya atau Sri Septia Dewi. Jurusannya biologi, LPTK-nya yaitu Universitas Negeri Medan yang berdomisili di Medan. Selanjutnya, yang selanjutnya yang menjadi asesor tadi yaitu Mas Haris atau nama lengkapnya Aris Setiawan. Jurusannya adalah jurusan sejarah, LPTK-nya Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Dan Mas Haris ini berdomisili di Nganjuk. Nanti bisa disapa Mas Haris, belajar bagaimana caranya ngomong biar tenang, nanti bisa ke Mas Haris ya. Ayo selanjutnya. Iya, yang selanjutnya ada Mas Diki, nama lengkap Diki Putra Kusuma, jurusan PGSD. Mungkin di dalam pertemuan kali ini mayoritas jurusan PGSD kah? Ataukah jurusan yang lain juga banyak? Karena pendaftar PGSD paling besar ya, nanti bisa disapa Mas Diki, LPTK-nya yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, yang berdomisili di Prambanan, Jawa Tengah. Yang selanjutnya, dengan Mas Ganteng kembali, yaitu Mas Fajrin, atau M. Fajrin, dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, ini sama dengan saya ya, Pendidikan Ekonomi. Yaitu LPTK Universitas Hamzan Wadi, yaitu berdomisili di Kota Bima. Mungkin ada yang dari Bima, Bali, bisa disapa, Bang Fajrin, jangan lupa. Yang selanjutnya yaitu ada Mbak Armaya. Ya, namanya Armaya Rizky, jurusan Bahasa Inggris, LPTK Universitas Syiah Kuala, yaitu berdomisili di Aceh. Nangguru Aceh. Selanjutnya, setelah Mbak Armaya, iya, yang selanjutnya ada pemateri kita ya pada malam hari ini, yang tadi telah menjelaskan 10 tips atau 10 kompetensi yang akan diuji oleh asesor, yang akan digali oleh asesor kepada kita, peserta wawancara. Namanya Mbak K, ya. Panggilannya Mbak K-nya, atau Mbak K, atau Mbak Capung, ya. Nama lengkapnya Kenya Lutfia Nur Sabrina, namanya padahal bagus dan panjang sekali, tapi dia memilih nama Capung. Jurusannya yaitu biologi, LPTK Universitas PGRI Semarang, sedangkan domisili Mbak Kenya ini di Kudus. Yang selanjutnya, iya, belum terbuka. Yang selanjutnya, oleh Mbak cantik mentor kita yang bernama Mbak Hesti, dengan nama lengkap Hesti Wahyu Ningrum, jurusan PGSD, LPTK Universitas Negeri Semarang atau UNES, sedangkan domisilinya Mbak Hesti ini di Kudus. Mungkin yang dari UNES nanti di grup bisa disapa. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, kira-kira siapa yang terakhir? Iya, yang terakhir adalah Mbak Fatma ya, yang menjadi wawancara, orang yang diwawancarai tadi, dengan nama lengkap Fatma Trijayanti SPD, jurusan matematika, padahal jurusannya matematika ya. Mungkin teman-teman yang lain menebak jurusannya ini bahasa Indonesia, karena bicaranya tenang dan lancar ya. LPTK-nya Unwida, dan domisilinya yaitu di Blora, Jawa Tengah. Mungkin itu 11 mentor, termasuk saya, yang menjadi MC atau yang memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini, yang akan membersamai teman-teman nantinya, membimbing teman-teman, agar teman-teman itu bisa ataupun sukses dalam sesi atau seleksi ketiga atau seleksi wawancara ini, dan bisa menjadi mahasiswa resmi PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya, mungkin itu perkenalan 11 mentor, nanti bisa disapa di grup masing-masing. Dan juga nanti kepada orang-orang yang belum mendapatkan plotting kelompok, nanti juga akan segera diupdate oleh tim kami. Nah, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab. Nah, ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta, teman-teman TBL.
Yang pertama, di sini kami membuka 2 sesi pertanyaan, di mana setiap sesinya itu terdiri dari 5 pertanyaan, dan mohon diperhatikan apabila ada pertanyaan yang sama sekiranya mohon tidak untuk ditanyakan lagi. Nanti kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan atau raise hand. Ya, Ayu Nur Hidayah yang pertama, silahkan langsung perkenalkan universitas dan pertanyaannya. Nama, universitas, jurusan, dan pertanyaannya. Persilakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Hidayah. Saya berasal dari Serang, Banten. Kebetulan saya alumni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mau bertanya, tadi Mbak Kenya menyampaikan bahwa saat menjawab pertanyaan itu tidak boleh terlalu bertele-tele. Tapi di sisi lain, asesor itu kan pasti bertanya tentang esai yang kita tulis ya. Sementara untuk esai yang saya tulis itu ada prolognya gitu. Jadi sebelum ke inti memang ada prolognya. Nah, kira-kira bagaimana menyiasatinya supaya saya bisa menjawab pertanyaan asesor dengan waktu yang tepat, tapi tidak melenceng dari apa yang saya tulis. Itu saja, terima kasih. Ya. Oke, Mbak Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, saya tahu untuk kegelisahan Mbak Ayu ya. Jadi kan kalau esai itu kan memang ada minimal kata ya. Minimal katanya itu kan harus 500 kata, 300 kata. Nah, saya pribadi sendiri waktu menulis esai itu memang saya sendiri itu ada prolog. Maksudnya gini, dulu banget nih gelombang 1 itu ada kayak ini, saya tuh mengutip dari ucapan orang, kayak gitu saya tulis lagi di situ untuk menambahi kata-kata seperti itu. Nah, tapi yang saya maksudkan jangan bertele-tele itu maksudnya gini, yang prolog-prolog tadi itu nggak perlu dijawab, maksudnya nggak perlu disampaikan. Misalnya, saya kan menggunakan kutipan dari si A. Nah, kutipan si A itu nggak perlu diutarakan ketika diwawancara. Kita murni pengalaman kita. Contohnya nih, dari saya pribadi dulunya itu jarang ditanyakan secara realnya dari esai. Tapi teman saya dengan seperjuangan dan pemberkasan pun kita bareng, nah itu pun dia sesuai esai, benar-benar sesuai esai. Jadi setiap kalimat esai itu ditanyakan, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak sesuai esai. Jadi saya pribadi tidak dikasih esai. Jadi saya tuh tadi kasus, ada suatu permasalahan, entah itu di sekolah, entah itu di luar sekolah, entah itu di masyarakat itu sendiri, dikasih kasus. Nah, cara saya menyelesaikan masalah itu seperti apa? Kemudian saya memberikan solusi seperti apa untuk kasus tersebut. Nah, itu yang saya jawab untuk pertanyaan wawancara itu. Dan saya menjawabnya tidak bertele-tele, jadi sesuai porsinya. Ketika saya ditanya, misalkan, apakah pernah melanggar norma kayak gitu. Nah, ibaratnya saya kan belum masuk sekolah memang dan tidak memilih untuk masuk sekolah karena ada suatu alasan sendiri. Nah, seperti itu dan itu tidak bisa dijelaskan di sini ya, mohon maaf. Nah, tapi ketika itu ada tuh pertanyaan norma, apakah ada norma di 3 tahun terakhir? Jawabannya tidak ada. Karena apa? Ketika 3 tahun terakhir itu kan corona dan saya tidak masuk ke sekolah. Sedangkan studi kasus yang diutarakan sama asesor itu ranahnya sekolahan, sedangkan saya tidak masuk. Nah, saya jelaskan di situ, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya itu untuk 3 tahun terakhir ini saya tidak melanggar norma sesuai dengan studi kasus yang sebelumnya Ibu ceritakan seperti itu. Nah, namun di kasus sekian saya pernah melanggar lalu lintas misalnya. Nah, saya waktu itu memang melanggar lalu lintas, tapi tetap menggunakan prosedur yang ada. Misal, memang saya waktu itu lupa membawa SIM. Nah, otomatis kan ketilang. Nah, ketilangnya itu saya melalui prosedur yang ada. Jadi saya ambil STNK dan surat-surat lainnya itu saya ambil di kepolisian. Jadi saya tetap
mengikuti jalannya, walaupun saya tetap melanggar lalu lintas kan melanggar ya. Nah itu. Kemudian tadi apa yang sekalian menjawab pertanyaan yang dari obrolan itu kan hampir mirip kayak Mbak Ayu ya. Kalau semisal tidak ada nggak sekolah, misal nggak sekolah ya, kan saya juga nggak sekolah nih, nggak terjun di sekolah itu nggak apa-apa. Benar, serius. Kamu menjawab tidak mengalami pengalaman PPL atau tidak masuk ke sekolah, nggak kayak Mbak Fatma. Mbak Fatma kan memang sebelumnya ada masuk ke sekolah. Nah, sedangkan untuk saya pribadi kan memang sengaja tidak masuk ke sekolah kan, seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa Mbak, benar serius, nggak apa-apa. Dan saya pun lebih ke ngelesin. Sampai saat ini saya ngelesin, dan itu yang saya ceritakan ke asesor seperti itu. Jadi nggak masuk sekolah nggak apa-apa, masih ada pengalaman-pengalaman yang lainnya yang hampir mirip dengan sekolah kayak gitu. Kayak pelanggar norma itu kan nggak harus norma di sekolah kan, masih bisa norma di masyarakat seperti apa. Nah itu. Ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Ayu? Sudah cukup Mbak, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mbak Ayu sebagai penanya dan juga Mbak Kenya yang menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Jika Mbak Ayu Nur Hidayah nanti ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup ataupun di grup kecil yang sudah di-plotting oleh tim TBL, nanti bisa ditanyakan secara lebih rinci. Untuk penanya, terima kasih mengucapkan Mbak Ayu Nur Hidayah. Untuk selanjutnya yaitu penanya yang kedua dari cewek kayaknya ini, Mbak Rosa. Silakan Mbak Rosa. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Adapun yang ingin saya tanyakan yaitu kan di grup Maaf Mbak bimbelnya Rosa, itu ada suaranya bisa dibesarin lagi. Suaranya terlalu jauh. kedengaran nggak Kak? Kedengaran. Dengar. Baik, saya ulangi. Jadi pertanyaan saya itu di grup bimbel kan kemarin kami disuruh untuk mengisi sebuah link yang isinya itu tanggal wawancara terus link esai yang diupload di Google Drive kan Kak, gunanya untuk dikoreksi oleh tim TBL. Apakah kami bisa mengetahui koreksian dari esai kami Kak? Sekian pertanyaannya, saya kembalikan. Ya. Oke, kami ulangi dulu ya, Mbak Kenya ya. Oke. Nah, peserta ini kan kemarin atau tadi sudah mengisi link Google Drive lah, Google Form kah. Nah, itu dia kan ada tuh ngupload esai itu kan. Nah, dari esai itu kan nanti kita koreksi nih. Nah, hasil koreksinya ini apakah nanti dia bisa dikasih atau si peserta ini bisa mengetahui bagaimana Mbaknya? Ya. Nih ya Mbak ya, saya jawab langsung ya Mbak Rosa ya. Jangan khawatir untuk masalah esai Mbak. Jadi kenapa saya meminta linknya dan segera diisi agar kami itu bisa membackup semuanya gitu. Jadi tidak dadakan. Nah, untuk kasus yang gelombang ketiga ini itu berbeda dengan gelombang kedua. Karena apa? Karena gelombang ketiga ini kami yang mentoring ini udah benar-benar sudah ada teknis sendiri gitu loh untuk merapikan dokumen-dokumen dari peserta seperti itu. Yang kedua, biar peserta wawancara ini tuh bisa belajar tentang esainya kembali. Misalkan, oh aku kayaknya lupa nih bagian ini kemarin bercerita tentang apa ya? Coba di esai itu dilihat kayak gitu. Nah, dari pengalaman saya pribadi juga yang di tahun gelombang kemarin itu esainya itu agak bikin saya ketawa sih ya, soalnya esainya itu ada kosakata yang menggunakan bahasa daerah, kayak gitu. Sedangkan ketika tatanan susunan bahasa itu kan kalau pakai bahasa daerah atau bahasa asing itu kan harus di garis bawah nih. Nah, atau enggak miringkan. Nah, itu kan dia enggak dimiringkan. Nah, kalau sebisa mungkin untuk wawancara berikutnya atau ketika wawancara, usahakan itu pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerahnya. Kalau misalnya pakai logat bahasa Bali, kayak Mas Ahmad ini kan masih memakai logat Bali ya Mas ya, itu untuk logat mohon maaf memang susah sekali untuk dihilangkan. Tapi untuk bahasa insya Allah masih bisa digunakan untuk bahasa Indonesia. Dan
ada kasus juga yang dari gelombang kedua itu benar-benar dia kesusahan untuk bahasa Indonesianya. Jadi dia tuh kalau blank, kalau dia blank nih, dia tuh keluar bahasa Jawanya. Sedangkan mentornya itu Mas Febi, maksudnya Mas Fajrin. Mas Fajrin itu kan dari Lombok ya, nggak bisa bahasa Jawa. Untungnya partnernya saya. Jadi waktu itu saya cek nih, wah ini kalau dia pakai bahasa Jawa terus, mungkin isanya juga bahasa Jawa gitu kan. Dan benar dong yang saya lihat isanya beneran pakai bahasa Jawa dia. Jadi gunanya untuk isai kita melihat isainya kalian seperti apa, apakah ada penggunaan bahasa atau gimana. Ketika ada penggunaan bahasa daerah, mohon diperjelas itu artinya apa, karena asesor itu dari seluruh Indonesia. Belum tentu kita dapat Jawa ke Jawa, bisa aja dapatnya dari Padang, kemudian Batam, kemudian Medan. Nah, itu kan bahasanya beda. Nah, itu tujuannya kenapa isai harus disegerakan. Gitu. Pengalaman dari tahun kemarin sih itu, Kak. Gitu. Terima kasih. Ya, itu jawaban Mbak Rosa. Gimana Mbak Rosa? Ya, baik Bang. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Saya kembalikan. Ya, apabila nanti ada pertanyaan tambahan dari Mbak Rosa, nanti bisa di grup ya, atau di kelompok kecil yang telah diplot oleh para mentor. Terima kasih. Untuk apakah Mas ada Ahmad. yang bertanya lagi? Mas Ahmad. Oke. Halo. Oke. Boleh izin menambahkan Mas Ahmad? Oh, boleh. Silakan. Baik. Oh ya, perkenalkan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Diki Prakusuma. Ya tadi sudah diperkenalkan ya sama Mas Ahmad ya. Nah ini saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti yang jadi apa namanya? Bentar. Kalau pakai headset emang nggak bagus ya. Yang nanti sama saya insya Allah akan bertemu dengan di grup saya. Sedikit menambahkan Mas Ahmad dari yang Mbak Kenya tadi, dari pertanyaan Mbak Rosa ya, untuk isai nanti apakah akan dilihat kembali sama peserta begitu. Nah, iya Mbak Rosa, nanti setelah kita revisi ya, setelah direvisi sama mentor, ya bahasanya bukan hanya revisi ya, karena bisa aja menambahkan, memberikan saran gitu ya. Kalau merevisi kan kayaknya kayak dosen gitu ya, merevisi ya. Padahal bukan dosen ya kita ya. Nah, ya nanti bisa ada saran begitu dari kami, kakak-kakak mentor ataupun masukan-masukan gitu. Apakah isinya itu sudah aman? Nah, dari kasus-kasus atau pengalaman yang teman-teman tuliskan ini, apakah sudah aman untuk menjawab dari pertanyaan di ISE itu gitu loh. Dan kemudian kami juga nanti akan melihat 5W1H-nya gitu kan, menceritakan pengalaman itu kan ya kita harus melihat juga apakah teman-teman sudah menuliskan tahunnya, kapan, kemudian tempatnya di mana, kasusnya seperti apa, kemudian solusi yang ditawarkan teman-teman bagaimana, langkah-langkah yang dilakukan bagaimana, dan terakhir hasilnya gimana. Jadi nanti kami akan juga melihat bagaimana teman-teman ini menulis isai ini 5W1H-nya sudah tercantum atau belum gitu. Nah, nanti akan dikembalikan Mbak Rosa. Jadi mana Mbak Rosa ya? Ya ini buat teman-teman semua juga ya. Nanti akan dikembalikan di pertemuan di pertemuan kedua ya. Ini kan pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kan kita Zoom besar begitu. Nah, kemudian nanti di pertemuan kedua kan sudah Zoom atau meet kecil-kecil bersama para mentornya gitu kan. Nah, itu nanti di pertemuan kedua nanti bisa kita meet begitu, saling perkenalan, kemudian nanti teknis untuk pengembalian isainya ke teman-teman nanti akan disampaikan di situ. Mungkin kita kan butuh waktu beberapa hari ya untuk mengoreksi dari isai dari teman-teman, mungkin butuh waktu
2 hari ya, karena ada berapa orang nih setiap mentor? 10 ya Mas Ahmad ya? Iya, kisaran 10. 10 ya? Ya, itu nanti apa akan diinfokan di grup mentornya masing-masing lah. Yang pasti dikembalikan di pertemuan kedua nanti, dikembalikan, kemudian di pertemuan ketiga, nah baru nanti teman-teman itu mempelajari yang sudah kami revisi tadi atau memberikan masukan atau saran tadi nanti di pertemuan ketiga dan keempat nanti pematangannya di situ. Nah, nanti tetap akan kami kembalikan Mbak Rosa, jadi biar bisa mempelajari kembali. Intinya gitulah. Itu Mas Ahmad dari saya tambahan. Terima kasih Iya. Bang atas tambahan penjelasannya. Ya. Itu tambahan yang sangat mendalam ya, Mbak Rosa ya, terkait dengan pertanyaan Mbak Rosa. Mudah-mudahan juga menjawab unek-unek atau pertanyaan yang masih disimpan oleh rekan-rekan yang lain. Jika masih ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, silakan desain. Kalau yang bentuk chat sudah langsung ditanggapi ya oleh tim kami pertanyaannya. Jika masih malu-malu, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di grup ataupun juga di kelompok kecil yang pernah di-plotting. Ya, Mbak Hesti, gimana? Maaf, bukan saya, tapi Mas Rizky Maulidi itu tadi yang bicara. Mas. Suara saya cewek loh, Mas, bukan ngebas. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan lagi? Izin saya menjawab dari chat, boleh? Boleh, silakan Bapak. Silakan. Tadi ada yang bertanya, jika kita tidak punya pengalaman pendidikan, itu bagaimana kalau pas pada saat perkenalan dan juga tidak punya pengalaman les? Gak apa-apa, jangan minder masalah kalau kita tidak punya pengalaman dalam dunia pendidikan. Bisa aja kita punya pengalaman dalam bekerja, kita punya pengalaman dunia relasi, bersosial di masyarakat, itu kita tunjukkan. Jadi artinya kita kalau bersosial, kita punya vibes yang positif. Kalau kita bisa bersosial ke masyarakat, kita punya organisasi di kampus, pernah ikut organisasi, atau kita walaupun tidak ikut organisasi, bisa aja kita punya relasi dengan teman seperti itu, atau pengalaman lainnya di kerja. Kalau misal belum ada, ya udah kita nggak usah ceritain pengalaman kita yang kalau memang belum ada, atau pada pengalaman pada saat kuliah, seperti itu. Tuh, Mas Hakim. Mungkin Terima ada kasih. yang lain. Iya, Mbak Fatma, terima kasih. Karena lingkup kelas kita belajar pada saat perkuliahan juga termasuk sebuah organisasi ya, Mbak Fatma ya. Entah kita itu berperan sebagai koordinator kelas ataupun bendahara ataupun sekretaris, itu juga bisa diutarakan, bisa digali lagi dalam sesi wawancara. Nanti juga akan dibimbing tentunya Mbak Fatma oleh para mentor-mentor yang tentunya sudah berpengalaman. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan terkait dengan pertanyaan atau ingin menjawab pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman-teman kita di kolom chat. Mungkin ada yang bertanya di chat, bisa speak up yuk, biar kita sembari belajar ya. Mas Ahmad izin. Iya, silakan. Mbak Yaya. Oke. Tadi di sini ada yang bertanya nih tentang waktu pendaftaran kan ada mengisi sertifikat. Apakah nanti isi dari sertifikatnya ditanyakan saat wawancara gitu? Nah, sepengalaman saya, ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya ya. Pengalaman saya itu untuk sertifikat, terus apalagi tadi ya di bawahnya ada. Nah, untuk sertifikat, terus informasi umum, riwayat organisasi, dan lain-lain itu untuk pengalaman saya tidak ada. Jadi, pure pengalaman yang pertanyaan yang diberikan asesor itu adalah pertanyaan yang sesuai dengan esai. Jikapun nanti ada yang tidak sesuai dengan esai, biasanya itu pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan jawaban yang saya lontarkan. Jadi terkadang ada asesornya itu memberi pertanyaan dari jawaban yang sudah kita berikan. Mungkin dia ingin mendapatkan jawaban yang lebih
dalam gitu ya Mbak Fatma biasanya ya kalau misalnya Iya, mentor betul. di seperti itu. Untuk pengalaman saya nggak tahu kalau misalnya pengalaman dari mentor-mentor lain misalnya ada sertifikat yang ditanya atau informasi umum dan lain-lainnya. Kalau di saya ya, itu kayak malah itu jarang ditanyakan masalah esai. Jujur, saya pun tidak mencatat ulang esai saya. Apa yang saya tulis pun saya tidak sudah lupa semua. Tapi saya cuma mengingat kata kunci dari esai saya, ya udah saya kembangkan. Karena asesor pasti akan menanyakan apa yang kita jawab. Jadi, misal saya menjawab tadi pengalaman yang bahkan di desa saya, nanti asesor itu akan mengejar. Itu pertanyaannya dari jawaban saya, dikejar-kejar terus sampai asesor itu yakin bahwa ini benar, itu kayak gitu. Jadi, kita kalau belum siap menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai jawaban itu, jangan menggunakan jawaban tersebut. Seperti ya, Mbak ya? Iya. Benar karena asesor itu kalau misalnya tertarik sama jawaban yang kita lontarkan pasti dia akan bertanya terus gitu. Jadi Iya. setiap asesor itu punya pertanyaan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa nebak nih asesor nanyanya apa. Yang penting jawaban yang kita berikan itu adalah jawaban yang sesuai dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Yang enggak yang dibuat-buat, enggak yang dikarang-karang gitu. Karena nanti itu akan terlihat tuh kalau misalnya jawabannya itu dibuat-buat ataupun dikarang-karang. Jadi sesuai aja dengan pengalaman yang udah kita alami seperti yang dibilang Mbak Kenya tadi 3 tahun terakhir ataupun memang tidak ada pengalaman 3 tahun terakhir, boleh mundur nih setahun atau beberapa tahun, setahun 2 tahun ke belakang ya Mbak ya kalau misalnya nggak ada 3 tahun ke depan. Pokoknya intinya sesuai dengan pengalaman pribadi aja deh gitu. Betul. Jadi siapin diri sendiri aja. Itu jawabannya kalau kita jawab seperti A, kita harus siap kasih pertanyaan yang sesuai alurnya A. Itu kita harus siapin plan B, C, dan D gitu ya Mbak ya. Betul, Iya Mbak. benar banget. Yang penting jawaban yang kita lontarkan itu kita harus siap mempertanggungjawabkannya. Karena nanti yang seperti itu tadi akan ditanya terus kalau misalnya asesornya sangat tertarik dengan jawaban kita. Biasanya seperti itu. Itu saya, itu dapat yang kayak gitu. Iya. Betul. Nah, ini saya menambahi jawabannya Mbak Yaya ya, Mbak ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, ini untuk masalah sertifikat sama apa tadi hobi informasi itu tergantung asesornya. Memang kebanyakan dari gelombang 1 ya ini saya bilangnya gelombang 1 itu kebanyakan tidak ditanyakan masalah sertifikat atau minta tolong ditunjukkan sertifikat, nggak ada. Sama sekali tidak ada ditanyakan seperti itu. Tapi karena mungkin ya asesor saya itu terlalu cepat, kan saya tidak sesuai isai nih, selalu dikasih studi kasus. Nah, studi kasus ini secara tidak langsung itu sudah sesuai dengan isai. Nah, karena sesuai dengan isai ini, itu biasanya tuh waktunya terlalu cepat nih. Nah, waktu saya lihat di jam HP nih, kan saya pakai HP. Nah, itu baru berjalan 30 menit dan asesornya tuh bingung mau bertanya apa lagi. Otomatis secara nggak langsung beliau itu membaca biodata saya. Iya, memang biodata saya. Dan yang ditanyakan itu tentang hobi. Karena tentang hobi itu mengalir secara langsung lah, kayak ibaratnya itu hobi kan hobi saya kan, otomatis kan saya nggak akan ngarang, otomatis kayak gitu. Nah, itu ditanyakan, justru beliau itu tertarik dengan hobi saya dan itu yang ditanyakan untuk keberlanjutannya kayak gitu. Dan untuk waktu per individu ketika wawancara itu berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang cepat. Dan kebetulan saya itu terlalu cepat untuk diakhiri ketika itu. Jadi gitu. Kemudian saya sekalian menjawab ini ya yang ada di kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu kan ada nih, Mbak saya tuh gugup ngomong dengan orang kayak gitu. Tapi kalau ngomong sama anak sendiri, marahin anak sendiri tuh mudah, lancar kayak gitu. Nah, itu anggap aja asesor itu kayak ngomong sama temennya. Contohnya kayak tadi tuh, saya kan ditanya hobi. Nah, dalam hati saya, loh kok hobi kayak gitu. Tapi cuman di hati aja, terus tapi ya udahlah nggak apa-apa orang hobi sendiri kayak gitu. Nah, hobi saya itu kan makan. Nah, dicecot tuh makanan kayak gitu. Terus kemudian terciptalah gibahan. Ya kalau saya bilangnya gibahan ya, soalnya kan
cewek ketemu cewek aslinya kan tetap ketemu gibah gitu. Nah, itu gibahin kulineran. Kulineran di Indonesia itu seperti apa. Dan kebetulan saya kan pernah ke daerah timur nih, kulineran timur itu apa. Nah, itu sharing-sharing dengan beliau. Beliau pernah ke daerah sini sharing-sharing. Jadi justru di situ tuh malah sharing kulineran daripada wawancara. Kayak gitu. Jadi benar yang diomong Mbak Yaya, benar diomong sama Mbak Fatma, itu asesor itu bertanya itu sesuai jawaban kita. Jadi kalau kita jawab itu harus yakin. Jangan kayak ekspresi wajah tuh jangan kayak, bener nggak ya? Kayak gitu, jangan. Terus ini, bola mata kalau lihat ke atas itu juga nggak terlalu bagus. Contohnya kayak teman saya yang serombel, itu dia selalu gini kalau jawab. Dan itu memang udah dari dulu kayak kebiasaan, suatu kebiasaan. Tapi kalau kita lihat, orang lain lihat, itu tuh kayak nggak bagus gitu loh. Ya gimana sih kalau orang ngobrol, wawancara itu kan maunya di S to S kan, maksudnya tatapan matanya tuh harus ke beliau kayak gitu. Nah, kalau kita melihat ke arah mana-mana gitu kan kayak dikira bohong nggak sih kayak gitu. Nah, itu. Jadi jawablah secara jujur, terus santai aja, anggap aja itu ngomong dengan temannya kayak gitu. Pokoknya slow aja lah, nggak usah kayak ih takut jawabannya kayak nggak usah. Pokoknya slow aja, santai aja. Saya pun secara pribadi public speaking saya tuh jelek, jujur. Jadi kayak ngobrol sama teman aja kayak gitu. Dari tadi saya aja sebelum kegiatan inilah itu ke kamar mandi udah berapa kali itu udah banyak lah. Ibaratnya saya pun grogi menghadapi kalian sebanyak ini gitu kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Kenya, Mbak Yaya dan juga Mbak Fatma terkait dengan pengalaman yang telah diutarakan. Intinya, asesor itu sudah punya strategi ya Mbak Kenya ya, dalam menggali pengalaman kita, apa yang kita utarakan itu dia sudah punya strategi khusus bagaimana mengejar secara mendalam Iya, betul. apa yang kita ucapkan. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, ini ada di grup mungkin darurat ya harus dijawab. Itu ya, apa diminta untuk simulasi mengajar atau membuka menutup pelajaran? Enggak, sama sekali enggak. Karena kita di sini tuh wawancara prajabatan. Yang namanya prajabatan itu sebelum kita masuk sekolah. Maksudnya sebelum kita menjadi guru kayak gitu. Beda lagi dengan wawancara daljab. Kalau wawancara daljab, kan saya punya teman nih, teman deket daljab. Itu iya, dia dikasih pertanyaan seperti itu. Tapi untuk prajab sendiri enggak. Jadi prajab itu benar-benar secara umum. Jadi kalau misalnya ini anak biologi murni nih nggak pernah ngajar, nggak pernah ngelesin kayak gitu, nggak usah takut kayak gitu. Teman saya yang serombel aja yang PPG ini itu ada 3 orang kalau nggak salah ya, itu dari biologi murni dan dia benar-benar nggak pernah ngajar, nggak pernah ngelesin kayak gitu. Cuman dia tuh modal nekat plus modal karena efek suka sama anak-anak aja kayak gitu. Jadi dia jawabnya ya sepengalamannya dia kayak gitu. Tenang aja kok tidak sampai harus apa sih wawancara pekerjaan yang buat masuk sekolah itu enggak. Kayak contoh ini cara ngajar gimana, cara buka tutup pembelajaran itu gimana enggak bakal ditanya seperti itu. Iya Mbak Rosa mau bertanya tentang apa Mbak Rosa? Baik, terima kasih Kak. Saya mau bertanya sekali lagi. Kalau seandainya asesornya bertanya pas jawaban kita itu tidak sesuai dengan esai kita itu Kak, apakah akan apa maksudnya? Takutnya nanti tidak karena jawaban esai kita itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan karena lupa apa yang sudah kita tuliskan kemarinnya itu gimana ya Kak? Takutnya nanti nggak lulus gara-gara itu karena berbeda gitu. Mohon penjelasannya Kak. Mbak ya, langsung dijawab aja ya. Untuk alumni, bukan alumni ya, karena kita belum lulus ya. Gini, gelombang 1 itu kebanyakan itu nggak tahu tekniknya seperti apa. Terus kita ngiranya isai itu kita bisa buka kembali. Tapi ternyata ketika kita udah nulis di SIM PKB, ya udah
selesai, kita nggak bisa baca ulang kayak gitu. Nah, kita itu nggak punya jejaknya, nggak seperti kayak gelombang 2, gelombang 3 itu kan pasti punya jejaknya karena pengalaman dari gelombang 1. Nah, itu. Jadi saya pribadi sendiri pun saya benar-benar lupa jawaban esai saya. Dan ketika itu pun pertanyaan yang dilontarkan ya ada mirip-mirip dikit sama esai kan. Ya udah saya bilang, "Mohon maaf Bu, ini untuk jawaban saya itu pengalaman terbaru saya," kayak gitu. Jadi kemungkinan jawaban yang saya lontarkan itu tidak sesuai dengan esai yang Ibu pegang seperti itu atau Ibu baca kayak gitu. Ya apa-apa minta maaf aja kalau semisal sekiranya hampir mirip dengan esai tapi jawabannya tidak sesuai dengan esai, mohon maaf aja. Mohon maaf Ibu, saya izin menyampaikan pengalaman terbaru saya mengenai bla 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 kayak gitu. Mau menambahkan Mbak? Mbak Iya dulu aja. itu tadi Mbak Ica mau ngomong, Mbak Ica juga mau ngomong. Iya, Mbak Ica. Ada yang mama-mama duluan ya, Mbak Fatma ngalah ya sama mama-mama. Ya, teman-teman, saya paham bahwa teman-teman semuanya itu pasti cemas terkait dengan esai. Itu juga pernah melanda yang gelombang 1 karena tadi sudah diceritakan oleh Mbak Kenya. Betapa disasternya kehidupan kami pada awal-awal seleksi. Tapi begini teman-teman, yang dilihat oleh asesor itu bukan sekedar jawaban teman-teman, tetapi juga adalah cara teman-teman dalam menyampaikannya. Yang mau dilihat adalah apa sih di balik orang yang berbicara ini, siapa dia yang sebenarnya. Itu sebabnya tadi Mbak Kenya menjelaskan bahwa kita harus menunjukkan watak rendah hati kita harus menunjukkan watak tidak ganas kita, watak mudah untuk bekerja sama yang tadi itu dirangkum dalam 10 kompetensi. Itu tujuan dari asesor di situ. Jadi kalau misalnya instrumennya adalah cerita yang tidak ada di esai, tidak masalah, tapi cara menyampaikannya itu yang dilihat oleh asesor. Gitu teman-teman. Jadi tetap pertahankan kesopanan, pilih kosakata yang paling baik gitu teman-teman. Saya yakin pasti ada banyak kosakata yang ada dalam kepala kita karena saya yakin kalau sudah lulus S1 pasti sudah sangat kaya. Tetapi dalam memilih kosakata dan berstilistika alias berdiksi ria, itu di situ ada seninya teman-teman. Dalam pilihan kata teman-teman itu ada pesan yang dibawa. Ada sama-sama nih bilang lapar, tapi kalau si A yang ngomong, kok kayaknya kayak minta makan ya. Tapi kalau si B yang ngomong, kok kayaknya kayak ngajak ke kantin ya. Kalau si C yang ngomong, kok kayaknya kayak dia yang mau bayarin ya. Loh, kok beda? Padahal satu kata saja makan. Nah, jawabannya karena bicara ada seninya. Saya tahu itu semua ada prosesnya, teman-teman. Teman-teman pasti sudah berproses juga. Nah, nanti dalam proses kita belajar, nah itu akan dipoles. Jadi teman-teman itu jangan menahan diri gitu untuk nanti tanya sama teman-teman mentornya, terus untuk menggali lebih dalam gitu. Tadi ada yang seru yang dibicarakan sama teman kita tadi tuh. Kalau marahin anak itu lancar. Nah, itu karena ketika bicara dengan anak itu tidak ada namanya monitor, teman-teman. Kalau dalam linguistik itu ada namanya monitor. Monitor itu adalah perasaan stres kita saat kita merasa kita berada dalam situasi yang berbahaya. Itu biasanya paling banyak muncul ketika kita baru belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa kedua. Nah, gitu. Tapi ada caranya agar stres kita, agar monitor kita itu nanti dapat disembunyikan dengan baik gitu. Nah, ini nanti yang bakal kita pelajari bareng-bareng. Gitu aja, Mbak. Pokoknya tenangkan diri teman-teman. Insya Allah bisa dengan background pendidikan maupun tidak background pendidikan, ada pengalaman mengajar maupun belum ada pengalaman mengajar. Dalam seleksi PPG ini semuanya sama. Yang dilihat adalah siapa kita dan potensi yang akan kita berikan di masa depan. Gitu, teman-teman. Makasih. Kembali ke Mas Ahmad dan Mbak Fatma. Mbak Fatma mau menambahkan? Ya, aku mau menambahkan terkait itu dengan masalah lupa namanya
esai. Jujur, saya sendiri juga lupa dengan esai saya. Pada saat seleksi wawancara pun saya tidak punya catatan, karena saya mendaftarnya di awal-awal ya. Di awal itu kita nggak tahu persiapan, karena di awal ada yang teman-teman daftarnya di akhir mau penutupan ya. Tapi saya tuh mendaftarnya di awal, minggu awal pendaftaran. Otomatis saya tuh belum tahu teknisinya, aku ikut-ikutin aja kayak gitu kan. Ternyata esainya itu harus disimpan, dipakai. Nah, di situ saya, waduh, aku lupa nih. Pelanggaran pun saya juga lupa pelanggaran apa yang saya langgar. Terus kemudian semua halnya itu sudah saya lupa. Tapi saya ingat-ingat pengalaman apa aja sih yang saya lakuin. Jadi jejak kita itu, kita ingat aja. Jejak kita kayak flashback masa lalu kita. Nah, itu fungsinya sejarah ya. Kita harus flashback masa lalu kita. Apa aja sih yang saya lakuin, itu tipsnya kayak gitu. Diingat-ingat mulai sekarang. Jadi kalau kita mengingatnya dari sekarang, apa aja yang kita lakuin, insya Allah itu kan kalau masa lalu kita sendiri, itu pasti lebih berkenang ya, dibanding kita mengutip cerita orang lain. Nah, kalau kutipan cerita kita sendiri, pengalaman kita sendiri, sejarah kita sendiri, insya Allah akan lebih mudah dalam menyampaikannya. Kayak kita curhat itu lebih kayak apa ya, mudah lah mengingatnya. Jadi kita ingat aja masa lalu kita dari sekarang. Apa aja sih pengalaman-pengalamannya yang mungkin yang sesuai dengan esai, tidak harus sesuai pendidikan. Mungkin kebetulan saya sudah terjun guru, jadi saya punya pengalaman dalam dunia pendidikan. Mungkin yang belum masih banyak yang lolos di PPG ini, yang masih fresh graduate itu di gelombang 1 banyak ya, Mbak Mas. Banyak sekali yang baru lulus langsung keterima PPG Derajat gelombang 1, mereka juga belum punya pengalaman apa-apa. Jadi semuanya itu ceritain masa lalu kita yang positif karakter, kayak kalau di sini ada yang pernah ikut tes CPNS di TKP. Nah, di TKP itu kan pasti ada kayak relasi, kayak kita yang positif, masalah kejujuran, terus masalah mengembangkan diri, masalah kayak kita itu mengajak orang lain, kayak gitu. Kita kalau misal berdiskusi, kita harus menghormati orang lain. Kita kalau diskusi itu juga harus apa ya, menerima pendapat orang, demokratis kayak gitu. Jadi sesuai dengan TKP-nya CPNS, kalau yang pernah ikut TKP CPNS, jadi karakter-karakter 10 kompetensi itu yang diharapkan dari asesor. Jadi karakternya, bukan masalah kita di pendidikan. Jadi karakter kita yang ingin digali beliau. Seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Kembali ke Mas Ahmad. Oke, dari Mbak Yaya, apakah jadi untuk menambahkan? Enggak, Mbak, lanjut aja, lanjut yang lain. Dari yang lain, Mbak Hesti? Intinya teman-teman, rekan-rekan, jangan khawatir ya, karena para mentor ini nantinya akan membimbing setiap orang ya. Artinya nanti setiap kelompok yang telah dibentuk atau telah diplot, nanti akan ada mentor, 1 atau 2 orang mentor yang akan membimbing rekan-rekan untuk bagaimana sih menguasai 10 kompetensi, bagaimana cara menghadapi asesor, ataupun bagaimana trik menjawab, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kenya, ada kata ajaib ya dalam menjawab pertanyaan dari asesor itu sendiri. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau pertanyaan yang di chat sudah langsung ditanggapi ya oleh tim dari kami. Mungkin kita bisa sesi dokumentasi ya untuk penutupan ya. Gimana Mbak Ica, Mbak Fatma? Bentar, saya siapkan dulu ya. Oke. Mas Ikhwan belum on ya. Oke. Bang Jody. Apakah sudah siap Mbak Fatma? Sudah siap Bang Jody, Pak Aris untuk on cam. Kepada para peserta silakan latihan wawancara silakan di on cam ya. Karena kami akan melaksanakan atau mengambil sesi foto. Hitungan ketiga. 1,
2, 3. Senyum yang manis. Ini nanti agak lama ya Pak, karena ada 5 slide ya. 1, tahan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir banyak yang nggak on cam ya. Ya, di slide 4 dan 5 banyak yang belum on cam. Nggak apa-apa. Udah, Mas? Terima kasih Mbak Watna. Ya. Mungkin cukup ya, karena tidak ada yang bertanya lagi. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa dipertanyakan di grup ataupun di mentornya masing-masing setelah pembagian atau plotting. Bagi teman-teman yang belum di plotting, tidak usah khawatir, nanti akan diupdate oleh tim kami terkait dengan kelompok plottingnya. Mungkin cukup ya sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini. Mas Ahmad? Oke. Itu kalau misal ini pesertanya bingung, nanti sistemnya bagaimana, bisa diperjelaskan sistemnya nanti, bimbelnya? Oh, teknisnya? Iya, teknisnya. Oke, saya ulangi lagi. Terkait dengan teknis pelaksanaan bimbingan atau latihan wawancara PPG Prajabatan tahun 2023 ini, yaitu dibagi dalam 4 sesi. Yang pertama, sesi pertama yaitu tentu yang pada saat ini kita laksanakan atau Zoom besar. Kemudian 3 sesi berikutnya akan dilaksanakan dalam kelompok kecil, di mana nantinya akan dikoordinasikan atau dimentor oleh 1 sampai dengan mentor. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, apabila mentor merasa teman-teman itu membutuhkan lebih banyak dukungan atau bimbingan, maka tentu mentor kami sekalian akan bersedia kok berkolaborasi, membantu teman-teman, di mana nantinya kami akan membimbing teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi agar dapat lolos pada tahap seleksi wawancara kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian diberikan kelancaran agar bisa resmi menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, untuk pertemuan kedua, bagi teman-teman yang belum mengirim isai, diharapkan segera mengirim isainya karena nantinya kami juga akan merevisi atau menambahkan, memberikan keterangan-keterangan terkait dengan apa sih kurangnya dalam isai teman-teman sekalian. Yang tadi sudah dijelaskan. Dari hasil revisi tersebut nanti juga akan dikembalikan oleh para peserta masing-masing. Mungkin itu Mbak Hesti terkait dengan teknis nanti pertanyaannya. Baik. Tidak ada lagi. Untuk selanjutnya nanti bisa ditanyakan di grup ataupun di grup kecil yang telah diplot oleh tim TBL. Demikianlah acara kita pada malam hari ini, yaitu pembukaan bimbingan latihan wawancara bersama TBL atau Teaching by Learning. Saya Ahmad Mul Hakim, bisa disapa Hakim, selaku pemandu acara. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam harmoni. Sampai jumpa di sesi berikutnya, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu dengan mentor-mentor comel. Tetap semangat. Allah bisa. Tetap optimis, jangan tegang. Nanti di pesimis. grup kita akan ketawa-ketawa ya kan. Jangan terlalu pusing, serius. Iya, nanti lupa semua kalau pusing kan. Selamat tidur nyenyak teman-teman. Jangan lupa tidur, jangan begadang. Jangan lupa pakai skincare dan body care-nya biar tetap cantik. Ya, kita dulu sering begadang ya sampai jam 12, jam 2 buat latihan ya. Ya ampun, gak usah diingat-ingat lagi deh, Mbak. Saya topik tadi ya. Saya sering
Rekornya dimatiin dulu, Mbak. Iya, stop. Ya tuh latihan tahu nggak Mbak? Waktu lagi